Kita punya uang kok dipakai buat taat pada Allah, dipakai buat ibadah. Yang ibu-ibu misalnya dibeliin mukena, ya dibeliin sejadah, yang bapak-bapak dibeliin peci, sarung, baju koko, atau kita mungkin nyantunin anak yatim, atau kita ngasih musola, ya sumbangan ke masjid, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ya ngasih majlis taklim dan sebagainya. Maka uang atau harta yang kita dermakan tadi di jalan Allah itu kamasali habatin, seperti perumpamaan satu butir biji atau satu butir benih, anbatat yang bisa menumbuhkan sab'a sanabila, akan 7 buah tangkai, yang mana fi kulli sumbulatin, adapun pada setiap tangkainya itu mi'atu habbah, ada 100 butir, itu bernilai 700 kali lipat. Qaulun ma'rufun, dan juga dengan perkataan yang baik, kalamun yaitu dengan kalam, hasanun yang baik, ucapan yang bagus, waradun dan juga atau penolakan, ala sa'ili bagi orang yang meminta, minta bantuan, jamil dengan bagus pula. Nah, jadi kalau ada orang misalnya gitu ya, datang pada kita pinjam apa misalnya gitu ya, kok udah keseringan, ya udah kita tolak baik-baik, Mbak, Mas, mohon maaf ya untuk kali ini saya nggak bisa minjemin, kebetulan saya juga lagi ada perlu, bisa gitu. Tetap harus ditolak dengan baik-baik. Ngasih harus dengan omongan baik-baik, nggak ngasih pun harus dengan omongan yang baik-baik. Jadi jangan dimaki-maki lah gampang gitu ya. Jangan wah bolak-balik pinjam mulu modal, nggak boleh kayak gitu. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Wallahu a'lam bimuradi. Masalul, dan adapun perumpamaan, sifatun nafaqatin, maksudnya sifat nafaqah, sifat infak atau nafkahnya. Alladina, yaitu orang-orang, yunfikuna yang dia menafkahkan atau menginfakkan, amwalahum akan harta-hartanya, fi sabilillahi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya taatihi, untuk taat pada Allah. Kita punya uang kok dipakai buat taat pada Allah, dipakai buat ibadah. Yang ibu-ibu misalnya dibeliin mukena, ya dibeliin sejadah, yang bapak-bapak dibeliin peci, sarung, baju koko, atau kita mungkin nyantunin anak yatim, atau kita ngasih musola, ya sumbangan ke masjid, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ya ngasih majlis taklim dan sebagainya. Maka uang atau harta yang kita dermakan tadi di jalan Allah itu kamasali habatin, seperti perumpamaan satu butir biji atau satu butir benih, anbatat yang bisa menumbuhkan sab'a sanabila, akan 7 buah tangkai, yang mana fi kulli sumbulatin, adapun pada setiap tangkainya itu mi'atu habbah, ada 100 butir. Jadi gampangnya orang yang menderma itu seperti orang naruh satu biji, satu benih, yang benih itu kemudian tumbuh 7 tangkai, ibarat padi gitu ya. Nah setiap tangkainya itu ada 100 butir. Berarti satu hal yang kita dermakan, satu harta sekecil apapun yang kita dermakan, itu bernilai 700 kali lipat. Ketika kita
nyumbang 1.000 perak, gampangnya gitu ya, maka pahalanya bukan 1.000 tapi dikali 700, berarti 700.000. Tapi jangan sedekah 1.000, malu-maluin 1.000 main. Ini contoh doang ya. Maka pahalanya 700 kali lipat. Fakadzalika, maka dengan demikian hal tersebut nafaqatuhum, maka nafkah mereka atau infak mereka itu tudha'afu, dilipat gandakan, sab'ami'atin, dengan 700 kali difin lipatannya. Jadi sebanyak 700 kali lipatan. Wallahu, dan adapun Allah itu yudhaifu, masih melipat gandakan lagi, aksaro, lebih banyak, min dalika, dari hal tersebut. Jadi 700 itu belum titik Bapak Ibu. Allah masih bisa melipat gandain buat siapa? Liman, bagi orang yasha'u, yang dikehendakinya. Jadi Allah masih bisa melipat gandakan. Mungkin pahalanya nggak 700.000, tapi pahalanya bisa menjadi 1 juta, tergantung daripada kemampuan orang tersebut. Ada orang kaya sedekah 10.000, 20.000, 50.000, dengan orang miskin yang sedekah 10.000, 20.000 atau 50.000, pahalanya sama enggak? Beda. Buat orang miskin duit 10.000, 20.000, 50.000 berat, orang miskin nyarinya susah. Tapi buat orang kaya 10.000 enteng, 20.000 enteng, 50.000 enteng buat orang ada. Makanya pahalanya tentunya beda, walaupun secara nominal sama. Makanya kalau kita mau infak itu disamain sama derajat kita, kemampuan kita ya. Kadang kan kita maaf ya, misalnya ada orang datang minta sumbangan, ya kita ngeliatin yang lain, biasanya gitu, berapa nih yang lainnya? Oh ini 100 ya, melu 100. Harusnya bukan ngelihat orang lain, lihat diri kita sendiri, kemampuan kita berapa. Oh orang-orang 100, si Fulan 100, wah saya berarti harus 200. Oh dia kan ekonominya kalah sama saya, harusnya begitu. Cuman jarang orang kayak gitu ya, biasanya ngikutin aja. Oh saya ketok 50 ya, disamain. Harusnya jangan begitu, tapi lihat diri kita, kemampuan orang beda-beda ya. Karena si Fulan mungkin orang biasa gitu ya, atau mungkin orang nggak mampu, ya 50.000 buat dia gede pahalanya Bapak Ibu. Nah tapi buat kita, walaupun kita ngasih 50.000 ya kecil, sebab kita mampu untuk lebih dari 50.000 gitu. Nah ini yang dimaksud dengan wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu, dan adapun Allah itu wasi'un, maha luas, fadluhu, karunia-Nya. Allah itu maha luas karunia-Nya, alimun tur kang nudaneni, dan Allah juga maha mengetahui di mana dengan orang yastahiqo, yang dia berhak, al mudha'afata, untuk dilipat gandakan. Dan Allah mengetahui orang-orang yang akan dilipat gandakannya, maksudnya disesuaikan dengan kemampuannya. Nah alladzina, adapun orang-orang yunfikuna, yang mereka itu menginfakkan, amwalahum, akan harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Ya di jalan Allah tuh maknanya luas ya Bapak Ibu, bisa buat musola, bisa buat masjid, termasuk buat diri sendiri, dipakai misalnya buat beli pakaian ya, ibu-ibu beli seragam ya, cuma jangan keseringan ya, seragam masih bagus ya. Nah terus beli apa lagi lah, pokoknya untuk fi sabilillah. Termasuk kita ngerawat anak, nah itu kan fisabilillah. Hati-hati tuh, jangan lupa ya, kita punya anak, punya cucu juga wajib dirawat. Nah itu adalah fisabilillah. Kemudian sumala yudbiuna, dan tidaklah mereka itu mengikutinya atau menyertainya, ma, akan perkara atau harta, maksudnya di sini anfaku, yang mereka infakkan, mana, dengan mengungkit-ungkit. Nah jadi kalau udah ngasih jangan suka ngungkit-ungkit. Bapak Ibu ngasih anak yatim, Bapak Ibu ngasih orang miskin, bahkan misalnya pengamen sekalipun ya, itu jangan diungkit-ungkit. Alal munfiki, atas orang yang diberi infak, alaihi, kepadanya, jadi jangan diungkit pada dia. Dikaulihim, dengan ucapan mereka, masalan dengan umpamanya misalnya qad ahsantu, nah misalnya gitu ya, wah sudah berbuat baik saya ilaihi, kepadanya, wah saya sama dia baik. Nah itu namanya ngungkit, hilang ntar pahala kita, sayang ya. Atau ngomong wajabartu, wah aku telah menutupi ya halahu, akan kebutuhan atau keperluan dia. Wah itu orang mah saya nutupin kebutuhannya,
Dulu mah belum punya modal, saya yang modalin itu. Kalau nggak saya modalin nggak sesukses sekarang dia. Tuh. Nah itu namanya mungkin. Termasuk juga tadi saya sampaikan kepada anak, kepada cucu, hati-hati kita mentang-mentang orang tua ya, jatuh omongan tuh misalnya, wah kamu Lendo, kalau nggak bapak ibu sekolahin jadi apa kamu? Duh, jadi orang, kamu mesti jadi hewan ya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Lah kita sebagai orang tua itu wajib ya, wajib nyekolahin anak, wajib ngajiin anak, wajib ngedidik anak, wajib ngasih makan anak. Itu kewajiban, nggak usah diungkit-ungkit, nggak boleh diungkit-ungkit, karena kalau diungkit-ungkit berarti kita nggak ikhlas, padahal itu adalah kewajiban kita. Ya untungnya anak kagak bisa balikin. Coba kalau anak balikin, itu kan kewajiban Bu E, itu kan kewajiban Pak E. Lah kalau bapak ibu nggak ngasih makan saya, bapak ibu dosa. Oh, coba kalau dibalikin kayak gitu. Lah untungnya anak kita, cucu kita kagak bisa balikin. Ya hakikatnya memang kewajiban kita. Ya, adapun si anak muji kita nggak masalah. Ya kalau anak muji kita mah nggak masalah bapak ibu. Wah bapak mah baik, ibu mah orangnya baik. Wah saya pengen banget bapak ibu hidup panjang umur, sehat selalu. Karena saya nggak tahu kalau ada bapak nggak ada ibu gimana saya. Karena saya masih butuh bapak ibu. Kalau si anak yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Ini anak ya yang ngomong ya kepada kita, nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya kagak boleh, ya ngundat-ngundat namanya, ngungkit-ngungkit. Wah kamu di sekolahin begini begitu lah, itu namanya ngungkit. Padahal itu adalah kewajiban kita. Ya, ini berlaku dalam hal apapun ya. Ketika kita dipuji orang mah muji kita boleh. Wah kamu mas baik banget mas. Wah mbak mah baik banget, boleh orang muji kita. Tapi kitanya jangan, oh iya dong sopo saya, jangan begitu, siapa dulu saya. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi orang muji kita mah gak ada masalah, itu pahala buat dia. Nah kitanya jangan ikut ngungkit-ngungkit. Wala adzan, dan juga jangan menyakitinya lahu kepada orang tersebut. Bizikri dzalika, dengan mengatakan hal tersebut. Ilaman kepada orang la yuhibbu, yang mana dia tidak suka, wukufuhu, akan berhentinya atau pemberian daripada orang tersebut alaihi, kepadanya. Jadi juga jangan diungkit-ungkit ya hal-hal yang pernah kita kasih, apalagi di depan umum ya, itu juga nggak boleh. Wanahuihi, dan juga semacamnya. Nah bagi orang yang seperti itu, dia ikhlas menderma, ngasih anak yatim ya, ngasih sodako fisabilillah, lahum, bagi mereka kata Allah itu ajruhum, ganjaran mereka, sawabun infaqihim, yaitu pahala-pahala infak mereka, inda rabbihim, berada di sisi Tuhan mereka. Tuh, orang yang kayak gitu pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah, jadi pahalanya gede banget. Wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum, dan juga tidak ada bagi mereka, yahzanuna, rasa sedih, fil akhirati, di akhirat. Kelak nanti orang kayak begitu, dia nggak bakal ngerasa takut, nggak bakal ngerasa sedih. Berarti kalau nggak takut nggak sedih di akhirat, masuk ke dalam surga. Nah qaulun ma'ruf, lagi ya saya habisin sampai bawah. Qaulun ma'rufun, dan juga dengan perkataan yang baik ya, yang ma'ruf. Kalamun, yaitu dengan kalam, hasanun, yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Waradun, dan juga atau penolakan, ala sa'ili, bagi orang yang meminta, minta bantuan, jamil, dengan bagus pula. Jadi andai kata ada orang minta bantuan pada kita, kalau memang kita bisa ngasih, kasihlah dengan cara yang bagus. Kalau memang kita nggak punya, nggak bisa membantu, terus kita harus menolak dia, maka nolaknya juga jangan dengan cara menyakiti hati dia, nggak boleh. Jadi nolaknya pun harus dengan cara jamil, dengan cara yang hasan, cara yang bagus. Nah jadi kalau ada orang misalnya gitu ya, datang pada kita pinjem apa misalnya gitu ya, kok udah keseringan, ya udah kita tolak baik-baik. Mbak, Mas, mohon maaf ya untuk kali ini saya nggak bisa minjemin, kebetulan saya juga lagi ada perlu, bisa gitu. Tetap harus ditolak dengan baik-baik. Ngasih harus dengan omongan baik-baik, nggak ngasih pun harus dengan omongan yang baik-baik. Jadi jangan dimaki-maki lah gampang gitu ya. Jangan wah bolak-balik pinjam mulu modal, nggak boleh kayak gitu. Ngasih ya kasih, kalau nggak pun nggak usah dihina. Nah wa maghfiratun, dan juga maaf lahu padanya,
fi ilhahihi, dalam bulak baliknya dia atau bulak baliknya perbuatan dia itu. Jadi maafin, maklumin orang kayak gitu, karena mungkin dia nggak tahu atau mungkin dia kepepet, nggak ada lagi orang yang bisa dipinjemin selain kita. Itu khairun, lebih baik, min sodakotin, daripada sodakoh, yatba'uha, yang mana menyertai dengan sodakoh tadi azan, dengan menyakiti. Itu menolak seandainya dengan baik, itu tetap lebih bagus daripada memberi tapi dengan cara menyakiti. Jadi kita ngasih misalnya gitu, dasar kamu orang miskin, minta-minta, ngasih tapi ngomongnya dasar kamu orang miskin sambil ngedumel. Nah itu salah. Lebih baik kita nggak ngasih tapi dengan cara yang baik omongannya gitu ya, ngomongnya dengan baik. Bilmani, dengan mengungkit-ngungkit. Nah nggak boleh juga dengan mengungkit-ngungkit. Watabirin, dan juga memaki-maki, lahu, baginya, bisuali, dengan sebab meminta-minta. Nah jadi infak itu karena saking gedenya pahala makanya diikhlasin ya Bapak Ibu. Ini saya bolak-balik ngomong lah ya, jangan sampai terpedaya sama setan ya. Apalagi kita hidup sosial itu kan kadang-kadang pengennya kita tahan, gara-gara ngomong akhirnya keceplosan gitu. Ini yang bahaya. Ya seandainya gitu, contoh lah gampangnya, ada pembangunan masjid, ini mah contoh aja, pembangunan musola misalnya gitu ya. Wah kita tahu tuh, kebetulan kita bolak-balik lewat situ, orang pada nyumbang semen, orang pada nyumbang pasir. Ya kita mah udah nyumbang, cuman kita ngumpet-ngumpet, nggak ada orang yang tahu. Nah terus tetangga kita ngomong, saya dong udah nyumbang 500.000. Nah yang kayak gini jangan diikutin nih. Nah ini kadang-kadang yang kayak gini nih kita jadi terprovokasi. Saya udah nyumbang tuh 500.000, sampean dong, sampean duitnya banyak kok gak nyumbang, semen sesake. Sekali diomongin masih tahan, besok ketemu lagi, sampean udah nyumbang belum? Saya 500.000 loh kemarin loh, masih tahan loh, 3 kali aja tuh meledak itu. Saya juga udah nyumbang tuh, gara-gara status sosial. Makanya agama itu nggak boleh kalah sama sosial. Ya udah ngomong aja yang baik ya, doain lah Mbak, Mas, mudah-mudahan saya punya rezeki buat nyumbang, walaupun kita udah nyumbang loh. Karena ketika kita ngungkit rusak itu ya, pahala kita hancur, sayang pahalanya. Termasuk Bapak Ibu ngasih ke musola ya, ke musola kita, ngasih ke saya lah termasuk juga sama, diikhlasin, diniatin. Gimana pun juga ketika dikasih ke musola, dikasih ke saya misalnya gitu ya, itu dipakai buat fisabilillah, dipakai buat ngaji, dipakai buat ngajar. Saya bolak-balik lah ngomong pada Bapak Ibu ya, nggak semua anak-anak yang ngaji itu kan bayaran ya, nggak semua, ada yang bayar ada enggak. Nah sementara buku-buku mereka itu tetap harus dikasih, nggak mentang-mentang ini nggak bayaran nggak dikasih, kan nggak begitu. Yang nggak bayaran itu tetap saya kasih. Nah itu duit siapa? Ya duit Bapak Ibu semua. Gitu gampangnya. Jadi disitulah niatin, ya Allah, seandainya gitu ya, Bapak Ibu ngasih ke saya, niatin, ya Allah, ini saya bantu perjuangan Pak Ustadz gitu. Bapak Ibu ngasih ke musola, masukin ya, niatin tuh, ya Allah, saya masukin amal ini untuk operasionalnya musola gitu. Jadi niat itu jadi plus-plusnya kita, bukan cuma dapat pahala yang berlipat, tapi dengan niat terjagalah kualitas amal infak kita itu. Ya walaupun nggak diniatin, Bapak Ibu udah dapat pahala, Bapak Ibu ngasih pun udah dapat pahala. Tapi kalau hatinya ngerentak diniatin, ya Allah, saya nyumbang musola, saya ngasih anak yatim, saya ngasih infak sedekah dan sebagainya, kalau diniatin itu menguatkan hati kita untuk tidak berbuat ria, supaya nggak jatuh sampai ke ria. Itu kekuatannya di situ. Jadi bukan cuma sekedar ngasih ya, tapi lebih kepada menguatkan diri kita supaya infak kita nggak hancur di akhirat, supaya amal ibadah kita nggak sirna di akhirat, nggak jadi orang bangkrut kalau yang sebut saya kemarin bilang. Terakhir, wallahu, adapun Allah itu ghaniyun, maha kaya. Allah nggak butuh an shadaqatil ibadi, atas sedekahnya hamba-hamba Allah. Jadi Allah itu nggak butuh sedekah kita, kitalah yang butuh ridho dari Allah. Caranya dengan ibadah. Halimun, dan juga Allah maha penyantun, Allah maha kasihan ya, bitakhiril ukubati, dengan cara menunda siksa, anil mani, dari orang yang mengungkit-ngungkit, wal muaddi, dan juga orang-orang yang mencaci maki tuh. Jadi andai kata ada orang kok dia mencaci maki, walaupun dia ngasih duit, ngasih sedekah, ngasih infak, atau dia mengungkit-ngungkit, itu ditunda sama Allah. Sebetulnya Allah bisa saja menghancurkan pahalanya,
Tapi barangkali orang tersebut mau insaf gitu ya. Barangkali orang tersebut mau tobat, makanya ditahan sama Allah, nggak langsung diazab, nggak langsung disiksa, nggak langsung diberikan hal-hal yang ekstrim misalnya gitu ya. Ditunda sama Allah. Barangkali dia mau tobat, barangkali dia mau insaf, sehingga amalnya terselamatkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.